Tidak sama semua. 5, 6, 6. Yang masih ada 6 di atas berarti tidak sesuai. Oke, kita naikkan lagi yang lebih sulit. Oke, 5. Oke, 1, 6. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, ini gambaran bagaimana nantinya putra-putri kita memasuki jenjang yang baru, maka akan ada problem-problem atau persoalan-persoalan yang baru yang tingkatannya lebih rumit sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Nah, untuk itu nantinya bersama dengan kepala sekolah nanti panjenengan bersama-sama membangun satu visi supaya tidak ada yang namanya miskonsepsi antara orang tua dan sekolah. Baik, kita panggil kepala sekolah dari jenjang baby school sampai dengan MA. Yang pertama dari jenjang baby school. Oke, musik sudah siap. Beliau ini sedang melaksanakan atau menempuh pendidikan S2-nya di Universitas Muhammadiyah Malang. Hobinya adalah bermain peran dan tentunya pandai memainkan karakter-karakter makhluk hidup tentunya. Suara-suara, tidak hanya suara manusia, suara binatang itu seringkali diperankan. Makanya beliau ini tidak pernah beli buku cerita, karena yang dilihat di dalam buku cerita itu semuanya sudah diperankan oleh beliau. Kita sambut, inilah Ustadzah Susilo Purwati. Untuk yang kedua dari jenjang KBTK, beliau pernah menempuh pendidikan bimbingan dan konseling di Universitas Kanjuruhan Malang, dan moto beliau adalah terus berproses untuk mengelola kebaikan. Ustadzah Andun Nur Taufik. Untuk selanjutnya dari jenjang SD, beliau ini dikenal dengan ketangkasannya di segala medan dalam pembentukan karakter anak-anak usia SD. Moto beliau adalah menebar kebermanfaatan bagi umat. Ustadzah Siti Himatul Alia. Selanjutnya dari jenjang SMP, beliau pernah menempuh pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Gresik. Quotes yang luar biasa dari beliau adalah teknologi hanya sebuah alat, gurulah yang membentuk giroh dan keteladanan santri. Kita sambut Ustadzah Winarti. Selanjutnya dari jenjang MA, beliau alumni dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Moto beliau adalah khidmah kepada umat adalah nomor 1. Ustadz Teguh Pambudi Agung. Selanjutnya dari program Al-Quran, beliau adalah penanggung jawab pembelajaran Al-Quran di semua jenjang, mulai dari KB, TK sampai dengan MA. Dan moto beliau adalah mencetak generasi-generasi ahli Quran. Kita sambut Ustadz Edi Sunario. Baik, Bapak Ibu, selama diskusi nanti, selama sharing nanti, panjenengan juga bisa untuk menyampaikan barangkali ada kesan atau pandangan-pandangan tertentu terhadap sebuah pendidikan anak. Insya Allah nanti akan dijawab secara tegas bersama dengan kepala sekolah di masing-masing jenjang. Baik, silakan duduk Ustadz-Ustadzah. Baik, minta tolong Ustadz dibantu untuk mic
Ya. Baik, Bapak Ibu, harapan kami setelah kita semuanya mengenal kepala sekolah di masing-masing jenjang, untuk selanjutnya adalah panjenengan tidak hanya berhenti di satu jenjang, tapi tetap berkesinambungan di dalam sebuah lembaga insan kamil Tuban. Secara singkat, tadi sudah banyak disampaikan oleh Kiai Haji Imam Mawardi. Saya menggarisbawahi bahwasanya pendidikan di lembaga insan kamil Tuban itu menitik beratkan pada yang namanya proses. Jadi ibaratkan panjenengan menitipkan kain kepada kami, kemudian tiba-tiba meminta menjadi sebuah baju yang utuh, maka kita tidak bisa semacam itu. Yang kita lakukan adalah mengajak bersama-sama panjenengan untuk bersama-sama menjahit, bersama-sama untuk memperbaiki mana yang perlu dijahit. Sehingga jargon di insan kamil adalah giving the best process. Di dalam proses inilah banyak makna-makna, banyak kebermanaan, banyak nilai-nilai, banyak moral value yang itu akan didapatkan oleh peserta didik selama melaksanakan proses pembelajaran. Dan insya Allah di dalam proses yang terbaik, maka nanti hasilnya akan baik. Dan kita mohon sinergi dari panjenengan semuanya nanti untuk bersama-sama mengontrol, bersama-sama memotivasi, bersama-sama membersamai peserta didik kita selama pembelajaran di insan kamil Tuban, sehingga ada sinergi yang terjalin antara panjenengan selaku wali santri dan pihak sekolah selaku penyelenggara pendidikan. Baik, Bapak Ibu, sudah lengkap kepala sekolah di masing-masing jenjang. Untuk yang pertama, masing-masing dari kepala sekolah nantinya akan menyampaikan terkait dengan konsep pembelajaran dan khas yang berada di masing-masing jenjang, sehingga panjenengan nanti tidak hanya satu jenjang saja, tapi setelah semisal dari jenjang KBTK, kemudian tahu gambarannya di jenjang SD dan seterusnya, sehingga nanti keberlanjutan itu akan terjalin dan panjenengan tidak ragu lagi, tidak bingung lagi terhadap pendidikan yang terbaik untuk putra putri panjenengan. Baik, saya awali dari jenjang baby school dulu, kemudian nanti bisa dilanjut sampai dengan jenjang MA, kemudian nanti kita akan berdiskusi terkait dengan problem atau yang sering terjadi kekhawatiran barangkali di panjenengan selama proses pendidikan putra putri panjenengan, khususnya memasuki di jenjang yang baru begitu. Baik, kami silakan Ustazah Susila Perwati terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Ustaz Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenjang paling kecil di Yayasan Bina Insan Kamil ada yang namanya jenjang baby school, Bapak Ibu sedaya. Jenjang yang lahir tahun 2016, baru ya. Konsepnya adalah menjadi taman asuh yang islami dan ramah anak. Di situ peran-peran yang kami tegaskan adalah menjadi penggantinya rumah bagi anak-anak yang notabene kedua orang tuanya bekerja atau merasa bahwa tumbuh kembang anandanya di usia 0-3 tahun kurang ingin diberikan stimulasi, maka ayah dan bunda bisa memilih baby school menjadi partner untuk melengkapi stimulasi-stimulasi Ananda. Di baby school, Ananda tidak hanya diasuh, tetapi juga mendapatkan haknya untuk pengasuhan yang ramah anak dengan ustadzah-ustadzah yang insya Allah kami bekali dengan keilmuan, bisa menggantikan pelukan dari ayah bunda, bisa memberikan dekapan hangat. Yang penting lagi adalah stimulasi-stimulasi yang kita rencanakan bersama, yang itu bisa berdampak untuk keberlangsungan atau kelanjutan hidupnya anak-anak kami, seperti itu. Jadi visinya adalah islami dan ramah anak, seperti itu Ustaz Alfi. Oke, baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan dulu untuk jenjang KBTK. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu Wali Santri, kami sampaikan selamat datang di Yayasan Bina Ihsan Kamil Tuban. Untuk di jenjang KBTK ini, KB termasuk sebagai pionir yang tumbuh duluan di Kabupaten Tuban. Kami berdiri di tahun 2000. Jadi kalau misalkan diurutkan sampai hari ini, kita di tahun 2023 ini kita sudah 23 tahun. Pun juga nanti diusul jenjang TK. Harapannya yang ingin kami kelola dalam jenjang KBTK inilah kami ingin senantiasa mengembangkan kolaborasi sinergi yang baik antara sekolah dan di rumah, sehingga pengasuhan anak terkait kemandirian, life skill anak, ibadah anak, semuanya itu bisa terbentuk dengan baik dengan tatanan dari kita sebagai sekolah dan di rumah. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk jenjang KBTK ini kami mengoptimalkan terkait pembelajaran yang karakter yang terus-menerus terasah, kemudian ibadah yang amanah, pengelolaan yang baik, serta pengoptimalan ibadah sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, harapan kita semua adalah kita semua bisa mendampingi proses pengasuhan anak dari yang semula anak usia 3 sampai 6 tahun di jenjang PAUD KB maupun di jenjang TK dan TKB. Kita semua bisa memberikan contoh karakter yang baik, teladan yang baik di mana di sekolah, memberikan pembiasaan yang baik di rumah, dan di sekolah bisa dengan dukungan masukan dengan semuanya, kita semuanya bisa saling bergandengan, bisa bersinergi dan saling berupaya bersama-sama. Dan visi kita di jenjang KBTK ini adalah mewujudkan taman asuh yang amanah, berkah, berkarakter, berakhlak karimah dan optimal. Bapak sekalian, mohon doa untuk kami semuanya. Terima kasih. Oke, silakan disambung untuk jenjang SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan kami ayah bunda semuanya. Insya Allah nanti ayah bunda di jenjang SD, terutama yang wali murid baru di jenjang SD, nanti insya Allah kebersamaan kita akan panjang, okay? Paling panjang di antara jenjang yang lainnya. Nah, insya Allah nanti mari kita berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang solih-solihah, mewujudkan karakter anak yang kuat pada diri Ananda. Terus kemudian Ustadz-Ustadzah di SD Islam Ihsan Kamil ini juga mohon kontribusi dari ayah bunda, memberikan masukan kepada kami, saran kepada kami agar kebersamaan kita yang panjang ini bisa menjadi kebersamaan yang berkesan, memberikan kebersamaan yang memberikan pendidikan terbaik untuk putra-putri panjenengan semuanya. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Ustazah Hima. Lanjut Ustazah Wiwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung dan ahlan wa sahlan saya ucapkan di Yayasan Bina Ihsan Kamil Tuban. Khususnya nanti kita akan bersama-sama di SMP Tekno Ihsan Kamil Tuban kurang lebih selama 3 tahun. SMP Tekno Ihsan Kamil Tuban ini tahun berdirinya adalah 2012, jadi kurang lebih sudah 11 tahun. Bersama-sama kita mohon kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya, bahwa di masa-masa SMP ini adalah masa-masa yang krusial, di mana ini adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang namanya adalah fase remaja. Jadi nanti mohon sinergi dari Bapak Ibu semuanya bagaimana untuk mewujudkan remaja itu bukan remaja-remaja yang di luar sana banyak pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Nanti kita bersama-sama akan berkolaborasi dengan para asatidz dan asatidzah. Untuk visi SMP Tekno Ihsan Kamil Tuban adalah cendekiawan muslim berbasis teknologi dan berbudaya lingkungan. Dari sini cendekiawan muslim kami berharap bahwa anak-anak kita dan keluarga kita semuanya mampu untuk menerapkan pilar akidah salimah, shahihul ibadah dan akhlakul karimah. Ini yang kita harapkan pada indikator cendekiawan muslim, sehingga Al-Quran dan Sunnah itu menjadi pegangan kita semuanya dalam mendidik ananda. Yang kedua, berbasis teknologi. Di sini kami mempunyai visi berbasis teknologi itu ada beberapa indikator. Yang pertama, kami memaksimalkan di era globalisasi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ini, kita berharap anak-anak mampu untuk menggunakan teknologi itu secara smart, secara bijak. Kemudian yang kedua dari indikator berbasis teknologi ini adalah kami berharap anak-anak kita mampu
berkarya dalam bidang teknologi. Ada nanti beberapa pengembangan di program khas kita di teknologi itu, mulai dari anak-anak mampu untuk mendesain grafis, mulai dari desain grafis 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian ada animasi, aplikasi, serta nanti anak-anak akan kami ajari berkaitan dengan coding, yang nantinya semua itu akan kita kemas dengan pembelajaran yang menarik. Dan yang terakhir dari berbasis teknologi ini, yang terakhir dari berbudaya lingkungan ini, kami berharap bahwa tujuan Allah diciptakan manusia di muka bumi ini adalah menjadi khalifah fil ardh. Jadi kita wajib juga menjaga bumi kita, mencintai lingkungan kita dengan menerapkan sikap kepada anak-anak kita supaya tetap untuk berpartisipasi dalam isu-isu cinta lingkungan. Terima kasih, mohon kolaborasi dari ayah bunda. Menarik sekali Saudara Wiwin. Disambung dengan jenjang MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada Bapak Ibu wali santri, terutama di jenjang MA Sain Bina Ihsan Kamil Tuban. Alhamdulillah, MA Sain Bina Ihsan Kamil Tuban berdiri tahun 2022. Sekarang genap 1 tahun. Insya Allah tahun ini adalah tahun angkatan kedua. Meskipun baru berdiri, alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala kami bersyukur prestasi-prestasi sudah kami cetuskan, sudah kami lakukan, sehingga para santri bisa mengembangkan diri, potensi dan lain sebagainya untuk menjadi ilmuwan muslim yang senantiasa mereka bermanfaat untuk orang lain. Baik Bapak Ibu, MA Sain Bina Ihsan Kamil Tuban adalah jenjang yang paling tinggi, usia yang paling muda, tetapi secara umur, secara santri umurnya paling tua. Jadi memang harus ada kolaborasi asatidz MA Sain Bina Ihsan Kamil Tuban dan wali santri agar menjadikan para santri memiliki skill, kemampuan-kemampuan yang dimana kemampuan itu nantinya dibuat pijakan untuk kehidupan para santri selanjutnya. Ada beberapa program khas yang memang kita cetuskan, kita kolaborasikan. Yang pertama, bagaimana para santri nanti lulus dapat hafal minimal 10 juz. Kemudian di bidang IT nanti para santri bisa mengoperasikan, mempunyai daya tarik yang lebih tentang kemampuan IT, terutama di bidang IT yaitu Microsoft Office, AutoCAD dan lain sebagainya. Kemudian ada penguasaan kitab kuning yang insya Allah kita melakukan itu dengan menggunakan metode Arba'in. Yang ketiga, kita senantiasa untuk melakukan riset ilmiah agar para santri mempunyai wawasan lebih terkait dengan bekal kehidupannya nanti. Jadi kegiatan-kegiatan di MA Sain Bina Ihsan Kamil Tuban kita harus berkolaborasi agar mewujudkan para santri yang kuat menjadi ilmuwan muslim yang bermanfaat bagi umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Ustaz Teguh. Di jenjang program Al-Quran, Ustaz Edi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada moderator. Perkenalkan Bapak Ibu, kami membawahi daripada koordinator Al-Quran bahwa semua jenjang dari mulai TPA sampai madrasah aliyah dan juga kami membawahi yaitu pondok pesantren perkenalkan untuk menyampaikan termasuk seperti apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari semua jenjang bahwa Yayasan Bina Ihsan Kamil ingin mewujudkan generasi daripada kita semuanya adalah generasi yang Qur'ani. Salah satu diantaranya adalah bagaimana mewujudkan putra-putri kita dengan generasi Qur'ani tersebut. Kita mau menyampaikan, kita mengajarkan pendidikan dari sejak dini dengan namanya metode yang pula. Metode ini kita kenal yaitu dari karangan Mbah Yai Arwani dari Kudus, dan kita sampai
sampaikan, alhamdulillah mulai dari beberapa tahun kemarin, dari mulai adik-adik kita sekarang sudah bisa kelihatan dari anak-anak TK sudah sampai jilidnya juga jilid 6. Dan juga selain dari capaian daripada mengajinya, ternyata alhamdulillah di lain itu adalah anak-anak sudah punya kompetensi, yaitu kaitannya hafalan. Maka di lain daripada kita menyampaikan yaitu pengajaran metode kaitannya yang doa, di situ ada muatan yang lain, yaitu bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita, yaitu mengenalkan materi diantaranya adalah doa-doa harian, juga hadis, sehingga tidak sekedar adik-adik kita bisa membaca Al-Quran, juga dianya mengenal kaitannya hadis, meskipun itu ada hadis harian, dan juga yaitu doa-doa harian, sehingga yang kita inginkan putra putri kita di lain dianya bisa mengaji, dianya juga bisa mengamalkan yaitu sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga dianya bisa mengamalkan yaitu kaitannya doa-doa harian. Dan juga kita dorong tambahan kaitan seperti halnya disampaikan kepada Bapak Ibu Yayasan tadi, khususnya kepada Panjenengan Yai Haji Imam Mawardi, berkaitan yaitu tahfidzul Quran. Mari Bapak Ibu kita dampingi putra putri kita. Sekarang ini banyak putra putri kita dengan motivasi, dengan metode baik kaitannya hafalan tahfidzul Quran luar biasa. Putra putri kita punya masa-masa di mana dianya masih dini sudah kita bisa rasakan punya kompetensi yaitu kaitannya hafalan. Sebab itu mari saya mengajak bersama-sama Bapak Ibu wali santri, kita bersinergi bersama-sama. Semoga apa yang kita cita-citakan dengan kita bergabung bersama-sama di Yayasan Bina Ihsan Quran, putra putri bisa menjadikan anak-anak yang generasi Quran. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu wali santri, visi yang disampaikan dari masing-masing jenjang tentunya kita garis bawahi bahwasanya menekankan pada kolaborasi. Yang kedua adalah cendekiawan muslim. Di sini menitik beratkan seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Imam Mawardi bahwasanya 100% pendidikan reguler, 100% pendidikan dunia atau Islami. Jadi insya Allah keseimbangan terjalin ketika putra putri kita belajar di lembaga Bina Ihsan kami Tuban. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, tentunya ketika kita memasuki jenjang baru, barangkali ada rasa was-was atau kekhawatiran tentunya yang nantinya akan dialami oleh peserta didik kita. Nah, hal semacam ini nanti akan diulas, akan dibahas dari masing-masing kepala jenjang untuk menjawab kegelisahan atau kerisauan nantinya yang akan dialami oleh peserta didik kita. Nah, seperti halnya kita dari jenjang bawah dulu, dari jenjang KPDK terlebih dahulu, ya, dari jenjang KPDK terlebih dahulu, bahwasanya untuk anak-anak usia dini seperti itu, untuk mulai menginjakkan kaki ke sekolah bisa jadi tidak mau atau mungkin sedikit rewel, itu kan hal yang lumrah terjadi. Dan tentunya nanti untuk kaitannya yang di sekolah TK itu nanti bisa apa seperti itu, supaya tidak ada miss antara pembelajaran yang diinginkan oleh wali santri sama sekolah. Nah, nanti akan disampaikan secara jelas oleh Ustadzah Abdul, kepala dari jenjang KPDK. Ustadzah, silakan. Baik, terima kasih Bapak Wali Santri yang putra-putri yang saat ini nantinya akan memasuki di jenjang KBTK. Tentu saja nanti jenengan ada proses rasa cemas atau kekhawatiran terkait bagaimana anak saya memasuki gerbang sekolah KBTK di hari pertamanya sekolah dengan sebelumnya dia belum pernah masukinya, atau sudah pernah masukinya namun ada situasi yang agak berbeda karena jenjangnya sudah di KB ataupun naik ke TKA. Terus saja di prosesnya Bapak Ibu sekalian, ada anak-anak yang butuh waktu terlebih dahulu untuk bisa menyamarkan dirinya, atau juga adanya mungkin siswa-siswi kita yang agak rewel atau belum mau ditinggal sama orang tuanya. Ini mungkin seringkali terjadi pada kami sebagai para asatidz di jenjang KBTK Islam Ihsan Kamil Tuban di masa-masa tahun pelajaran baru. Dan tentu saja ini akan menjadi semangat bagi kami bagaimana kita bisa memberikan motivasi, bisa memberikan pendampingan ke anak, bagaimana memberikan rasa aman, bagaimana memberikan rasa nyaman kepada putra-putri kita untuk bisa melalui hari-hari pertama mereka di sekolah.
sekolah dengan bahagia, dengan senyum, dengan dukungan dari para orang tuanya tentu saja, dan juga dari dekapan dari ustadzahnya, dari pelukan dari para asatidz di jenjang KBTK. Dan Bapak Ibu sekalian, tentu saja nanti kita juga akan menambah pendampingan dengan senantiasa untuk memberikan SMS, japrian, bagaimana kabarnya ayah bunda dengan video call dan sebagainya, atau dengan home visit ke rumah wali santri, ke rumah putra putri kita di jenjang KBTK, yang harapannya nanti bisa saling menguatkan, bisa saling memberikan dukungan bagi para wali santri baru, bagi anak-anak kami yang baru di jenjang KBTK untuk menyamankan dia untuk lebih enjoy di sekolah. Ataupun mungkin ada kondisi situasi di mana putra putri kita nantinya belum mau masuk kelas, belum nyaman di kelasnya, sehingga dia lebih enjoy di luar kelas. Ketika dia menghabiskan waktunya di halaman sekolah, itu bisa jadi terjadi ayah bunda sekalian. Maka bagaimana sebaiknya sekolah memberikan tindak lanjutnya? Tentu saja kami akan memberikan pendampingan, pengawasan. Jadi tidak hanya saja kita terpatok pada kegiatan di dalam kelas, atau kita juga harus tetap mendampingi ketika ada anak-anak yang tiba-tiba belum sesuai atau belum ingin di dalam kelas. Kita tuntaskan kemampuan di luarnya, kita memberikan pengalaman yang baik di luar dan di dalam kelas, dengan pengasuhan yang baik, dengan contoh-contoh yang baik, dengan media-media yang baik, sehingga nantinya seiring sejalan dia melewati 1 hari di sekolah, melewati 2 minggu, melewati 1 bulan, melewati 3 bulan, atau bahkan 1 semester, dan setahun nantinya, maka putra putri KBTK akan lebih tampil dengan lebih percaya diri, lebih nyaman, lebih enjoy, dan lebih bisa menguatkan dirinya, dan lebih bisa bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungannya, dengan teman-teman barunya, dengan bahagia dan penuh senyuman. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Ustazah Anggun. Ya, luar biasa dari pemaparan Ustazah Anggun tadi. Kita garis bawahi ada kata enjoy di dalam kelas. Jadi kekhawatiran untuk Bapak Ibu yang baru memasuki pendidikan di jenjang KBTK, maka kekhawatiran tadi sudah dijawab oleh Ustazah Anggun bahwasanya ketika anak tidak mau masuk kelas, maka asatidz akan siap berupaya sedemikian rupa sehingga anak itu menjadi enjoy. Dan ini terbukti ketika saya pertama kali menitipkan anak saya di sekolah itu tidak pernah mau masuk kelas. Bahkan ketika masuk gerbang itu sudah nangis gak karuan, gak mau ditinggal. Dan asatidz yang luar biasa ternyata tidak diajak masuk kelas, diajak keliling naik sepeda dulu Bapak Ibu, ya. Dan itu saya tidak memberikan bensin. Nah itulah dari sini saya menangkap bahwa bukti pelayanan yang luar biasa yang diterapkan di jenjang KBTK. Untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti dari masing-masing jenjang bisa mengungkapkan pendapatnya atau pandangannya setelah mendengarkan terkait dengan problem-problem di masing-masing jenjang yang sekiranya itu dialami oleh peserta didik baru. Nah, dari jenjang SD untuk selanjutnya, khususnya di jenjang SD kan awal dari pembentukan karakter anak, dan kemudian muncul lagi problem di orang tua. Biasanya itu anak saya kok masih belum bisa membaca. Nah, hal semacam ini kan ketika kita hadapkan pada pangapunten wali santri yang belum memahami esensi dari pendidikan, bisa jadi kan kekhawatiran itu menjadi suatu hal yang berlebihan, sehingga treatment yang tidak sesuai dilakukan pada anak. Nah, ini di SD Ihsan Kamil di bawah naungan Ustazah Hima, insya Allah ada hal yang luar biasa yang diterapkan untuk Bapak Ibu supaya tidak ada kekhawatiran masalah calistung atau dibaca, tulis dan hitung, begitu saja ya. Nah, mungkin ada masalah problem yang lain nanti akan disampaikan oleh Ustazah Hima. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustaz Alfi. Leres ke Bapak Ibu, untuk permasalahan di awal masuk SD, Mus anakku belum bisa baca, aku takut mendaftarkan di SD. Ada yang seperti itu? Ada? Siapa? Atau seberapa khawatir panjenengan terkait hal itu? Hah? Atau mungkin sudah bisa atau sudah tuntas calistung semua Anda? Oh belum. Alhamdulillah. Loh kenapa Ustazah Hima alhamdulillah? Itu artinya Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah kelas 1 SD Islam Ihsan Kamil nanti ada pekerjaan.
Nah nanti kalau putra-putri panjenengan sudah tuntas salistik terus di sini mau ngapain? Coba, ustadzahnya bisa santai-santai. Benar begitu? Tidak, Bu. Nanti kalau putra-putri panjenengan sudah tuntas salistung, nanti tentunya akan ada percepatan di bidang yang lain, di kompetensi-kompetensi yang lain. Namun di sini yang perlu Ustazah Hima garis bawahi, ayah bunda tidak perlu mengkhawatirkan terkait kompetensi calistung. Ustazah Hima jamin ketika di SD Islam Ihsan Kamil nanti putra-putri panjenengan pasti bisa. Luar biasa. Loh Ustazah Hima kok berani-beraninya pastikan? Sudah 19 tahun Bu kita berkecimpung di bidang ini, mengelola putra-putri kita di SD, dan insya Allah selama 19 tahun itu hasilnya sudah sangat terlihat. Nanti di kelas 1 ini akan ada loh Bu, putra-putri panjenengan nanti diminta untuk presentasi di depan ustadzah dan orang tua. Bagaimana reaksi panjenengan? Aduh ustadzah, bisa apa tidak? Ada nggak ya seperti itu? Ada? Khawatir? Tidak perlu khawatir. Kalau jenengan tidak percaya, nanti buktikan di sekitar 3-4 bulan putra-putri panjenengan melampaui pendidikan di kelas 1 SD Islam Ihsan Kamil, nanti putra-putri panjenengan pasti bisa mempresentasikan karyanya di depan panjenengan semuanya. Ya, jadi Ustazah Hima tidak membutuhkan kekhawatiran dari panjenengan semuanya. Yang Ustazah Hima butuhkan kepercayaan panjenengan, kolaborasi panjenengan, dan dukungan panjenengan semuanya. Insya Allah apa yang panjenengan harapkan di putra-putri panjenengan, baik itu di kompetensi, baik itu di karakter, baik itu di ilmu keagamaan, insya Allah nanti akan bisa kita tanamkan bersama-sama di putra-putri panjenengan semuanya. Kurang lebihnya seperti itu Ustadz Alfi. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak bisa baca tulis tidak diterima di SD Ihsan Kamil. Tidak ada pasal yang seperti itu. Itu sudah jauh-jauh dari Ihsan Kamil ya Bu. Yang penting anak saya harus bisa membaca di kelas 1. Ini belum bisa. Sampaikan ke ustadz-ustadzahnya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut bagaimana kolaborasi kita untuk mewujudkan hal itu. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Usaha dan doa panjenengan insya Allah nanti akan mempermudah langkah Ananda dalam belajar. Semangat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ustaz Alfi. Oke, keyakinan yang luar biasa dari kepala sekolah jenjang SD. Nah ini yang patut kita tiru Bapak Ibu, bahwasanya ketika kita menitipkan, istilahnya ya, mengamanahkan putra-putri kita, maka tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Kita yakin bersama asatidz Ihsan Kamil Tuban, insya Allah putra-putri kita terlayani dengan baik sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman saat ini. Nah, bagi Bapak Ibu barangkali ada yang mau sharing terkait persoalan barangkali dari jenjang KB sama SD terlebih dahulu, barangkali kami silakan untuk satu orang barangkali kalau sudah ada untuk menyampaikan. Minta tolong Ustaz dibantu untuk mikrofonnya, baru nanti kita akan sambung lagi ke jenjang SMP, MA dan juga Al-Quran. Oke, sakit disebutkan nama, kemudian alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Komariah, wali santri dari Ananda Muhammad Azhar Diratama kelas 1 Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, di jenjang SD apakah ada tugas rumah? Jika ada, apakah itu berlebihan atau secukupnya? Terus kemudian yang kedua terkait mengaji, karena Ananda di rumah sudah sampai di juz amma, apakah nanti di jenjang SD akan dimulai dari metode yang awal atau disesuaikan dengan kemampuan Ananda? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua hal Bapak Ustazah yang kita garis bawahi, yaitu terkait dengan tugas rumah. Ada tugas rumah nggak di SD itu? Kemudian di capaian ngaji, apakah nanti akan diturunkan grade-nya atau sudah naik grade-nya sesuai dengan capaian ngaji Ananda? Oke, silakan dijawab dulu Ustazah. Oke, terima kasih Bunda Azam. Gimana Bu? PR? Mau putra-putrinya dikasih PR?
Enggak mau. Padahal ustazah itu sudah buku-buku mau dikasih buahnya. Nanti delalah kalau dikasih PR yang mengerjakan orang tuanya. Aduh, rugi ustazah. Bapak Ibu, saya ceritakan sedikit pengalaman ya. Pengapunten dari TK baik. Oh itu kepala sekolahnya teman saya Bu, tenang aja. Jadi nanti pasti saya paham. Biasanya kalau yang dari TK luar, Bapak Ibu kalau di sekolah itu bingung. Sudah siang, belajarnya kapan? Jam 11 itu baru tanya. Belajarnya kapan? Lah dari pagi tadi ngapain? Jadi mereka itu di SD Ihsan Kamil, mereka itu tidak terasa bahwa sebenarnya itu mereka sejak mulai jam 7 pagi mereka itu sudah belajar. Terus ditanya sama ustazahnya, loh nak, dari pagi setiap hari kita sudah belajar, kok tanya belajarnya kapan? Enggak kita itu main-main terus. Yang namanya belajar itu duduk di kursi mengerjakan tugas dari ustaz-ustazah. Begitu. Jadi itu yang dirasakan oleh anak-anak. Jadi Bapak Ibu, selama ini mereka itu memang di SD itu kan SD kelas 1 kan dekat dengan PAUD, dekat dengan TK. Jadi kita memang menerapkan transisi PAUD. Kita lebih cenderung metode pembelajarannya itu lebih banyak bermain. Jadi mereka di sekolah itu harapan kami dengan panjangnya jam di sekolah, mereka tidak terasa bahwa sebenarnya itu mereka sudah banyak belajar di sekolah. Terus bagaimana dengan PR? Bu, PR itu kan menambah kompetensi. Jadi harus diberikan dong. Begitu? Tidak mau. Nggih sampun Bapak Ibu. Insya Allah untuk kompetensi Ananda, tugas-tugas Ananda, Ustadz-ustadzah itu punya jurus itu selalu dituntaskan di sekolah. Jadi Ananda pulang itu tidak membawa PR, tapi membawa cerita untuk ayah bunda. Bagaimana serunya belajar di sekolah, bagaimana tadi serunya bermain di sekolah. Jadi PR bunda ya, saya kasih PR ya. PR-nya ayah bunda, gali cerita Ananda. Nah tadi di sekolah ngapain? Harus setiap hari ditanya. Itu PR-nya. Itu PR-nya untuk 6 tahun ke depan. Jadi selalu ditanya. Kalau Ananda tidak dikasih PR, tapi ayah bunda dikasih. Setuju kalau PR yang ini? Oh setuju, alhamdulillah. Jadi PR-nya itu ayah bunda. Jadi nanti Ananda kalau pulang membawa setumpukan kertas untuk dikerjakan di rumah. Ini apa Tana? Oh ini tadi kertas yang nggak terpakai ustazah, boleh buat main di rumah. Jadi bukan PR, ya, begitu. Terus kemudian untuk di mengaji ya saat ini, di mengaji nanti kelas 1 itu sudah langsung hafalan juz 30. Anak-anak langsung berhadapan dengan juz ammah. Terus bagaimana? Anak saya loh belum bisa baca yang huruf ganda, keluar. Nah itu belum bisa. Ada gimana ini nanti, Bu? Ustadz-ustadzah sudah punya cara tersendiri sudah punya cara tersendiri untuk mengajarkan itu. Nanti kalau ada permintaan dari ustadz-ustadzah, Bu, minta tolong nanti Ananda dibawakan juz ammah nggih, bawakan aja. Nanti akan ditangani oleh ustadzah di sekolah nggih. Terus kemudian untuk Ananda yang dari sana kok jenis sudah jual-jual tadi katanya ustadz tadi, sudah ada yang goreng, sudah ada yang online. Terus yang bagaimana yang ngajinya masih belum sampai situ? Tenang Bu, nanti kita ada screening mengaji. Jadi nanti Ananda tidak mulai dari nol. Kalau itu pom bensin. Kalau di SD Ihsan Kamil nanti mulainya berdasarkan kompetensi Ananda. Nanti ada screeningnya. Jadi tenang, nanti apa yang didapat dari rumah, apa yang sudah dibawa Ananda dari rumah nanti akan dilanjutkan di sekolah. Begitu. Tentunya itu akan lebih optimal dengan kerjasama dari ayah bunda semuanya. Ya? Seperti itu Bapak Ibu. Baik, sama terjawab Ibu. Oke, jadi tidak ada PR. Yang ada PR itu untuk orang tua menagih cerita anak di sekolah ketika belajar bersama ustadz-ustadzah. Dan yang kedua, capaian ngajinya tetap ada screening ulang. Jadi tidak membayangkan bahwa saya dari luar Ihsan Kamil nanti mulai dari lagi nol, tidak. Tapi tetap ada screening ulang untuk penyesuaian capaian Ananda. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut dulu untuk di jenjang SMP. Di jenjang SMP itu sudah mulai dalam penerapan karakter. Kalau SD kan dalam pembentukan, kalau SMP sudah mulai penerapan karakter dan sudah masuk ke fase remaja.
Sehingga proses pencarian jati diri Ananda itu terlihat ketika di jenjang SMP. Nah, disinilah biasanya itu nakal-nakalnya anak atau sifat aslinya, kodratnya dia itu keluar karena dalam rangka untuk diakui oleh lingkungannya. Nah, ini bagaimana yang terjadi ketika di SMP. Tentunya Ustazah Wiwin yang memiliki pengalaman yang kompleks terkait dengan persoalan remaja yang di jenjang SMP. Oke, silakan Ustazah Wiwin. Ya, terima kasih Ustaz Alfi untuk studi kasusnya. Jadi begini Bapak Ibu yang kami hormati, memang benar yang dikatakan oleh Ustaz Alfi bahwa di SMP ini adalah masa transisi, bagaimana mereka akan dari masa kanak-kanak dari SD akan menuju ke majalah dewasa. Jadi untuk ini Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati dalam menempatkan diri kita sebagai orang tua ataupun sebagai asatidah. Namun Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir bahwa asatidah kita sudah kita bekali beberapa konseling untuk menangani beberapa kasus remaja. Dalam kasus remaja ini banyak sekali hal-hal yang mungkin nanti akan dijumpai oleh Bapak Ibu. Dan terus ketika nanti Bapak Ibu akan mengalami perubahan pada diri Ananda, itu memang benar karena mereka akan mencari jati diri, kemudian nanti dia akan mencoba hal yang baru untuk mencari jati diri mereka. Jadi ketika nanti misalkan anak-anak itu di usia SD dulu disiapkan bajunya oleh orang tua itu mau-mau saja, mohon maaf nanti di SMP mereka akan ada sedikit penolakan. Ibu, saya nggak suka dengan baju ini, saya nggak suka dengan baju itu. Dia akan memilih sendiri. Lah bagaimana secara demikian kita menyikapi sebagai asatid dan asatidah di SMP Tekno Insan Kamil Tuban? Tentunya dalam mendidik para remaja ini kita harus menjadi sahabat. Ini penting sekali, menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Karena ketika kita sudah mampu untuk mengetahui latar belakang mereka, hobi mereka, kita akan masuk pada dunia mereka. Ketika kita sudah mulai masuk pada dunia mereka, lah ini kita mulai sedikit demi sedikit akan mengarahkan anak-anak kita, dan pasti nanti kata-kata kita itu akan istilahnya dilakoni lah Ustaz Alfi oleh anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti kita bersama-sama mendidik di SMP di usia yang krusial ini, mohon nanti sinergi bersama. Apapun nanti yang sudah ditetapkan oleh kesepakatan dengan wali kelas, mohon nanti Bapak Ibu bisa bersinergi. Contohnya ketika nanti ba'da maghrib tadi yang sudah disampaikan oleh Abah Yai Imam Marwati, bahwa ba'da maghrib kita harus berkumpul, semuanya harus menonaktifkan handphone dan ditaruh di dalam lemari kemudian dikunci. Itu nanti juga akan berlaku bagi Bapak Ibu semuanya di rumah dan akan mendapatkan arahan-arahan dari wali kelas. Kapan nanti Bapak Ibu akan mendampingi anak-anak qiyamul lail di rumah? Walaupun nanti di pendidikan kita ini tidak semuanya boarding Ustaz Alfi, karena boarding itu adalah pilihan, maka juga di rumah harus kita terapkan program-program spiritual untuk meningkatkan keimanan anak-anak kita. Jadi nanti ada program dering tahajud. Siapa nanti yang akan membangunkan anak-anak tahajud? Wali kelas, kemudian bergantian satu anak dengan yang lainnya. Nanti mohon sinergi dari Bapak Ibu semuanya. Supaya apa? Ketika nanti kita mendidik anak-anak kita tidak hanya pada dari segi aspek pengetahuan saja yang kita gunakan, namun dari sisi-sisi spiritualitas, doa, kemudian kita sebagai hamba Allah untuk mengabdi, itu perlu kita laksanakan. Karena di usia remaja ini ada tanda kutipnya Ustaz Alfi. Banyak sekali yang ketika di lingkungan rumah itu Bapak Ibu tidak bisa memberikan hal yang maksimal, optimal, maka mereka akan mencari lingkungan di luar, dan tentunya lingkungan di luar itu belum tentu baik. Begitu Ustaz Alfi. Oke. Jadi intinya dari Ustaz Wiwin tadi, perlunya waktu kebersamaan yang cukup ketika bersama Ananda. Karena sosok remaja pasti butuh yang namanya tempat untuk mencurahkan isi hatinya atau curhat begitu. Nah, jangan sampai nanti curhatnya ke tempat yang salah, maka solusinya salah. Maka di sini peran Bapak Ibu untuk waktu yang cukup untuk menampung aspirasi, menampung keluhan-keluhan, dan juga memberikan solusi kepada Ananda dituntut lebih ekstra begitu. Nah, untuk selanjutnya dari jenjang MA kemudian Al-Quran, baru nanti sharing lagi seperti tadi dari panjenengan dari jenjang SMP, MA maupun di problem Al-Quran nanti akan dijawab oleh masing-masing kepala sekolah. Untuk jenjang SMA silakan Ustaz Teguh.
untuk terkait dengan barangkali ada problem begitu ketika memasuki jenjang baru, karena tentunya di jenjang MA itu karena tingkatan tertinggi, anak-anak sudah melewati masa transisi. Yang dipikirkan adalah anak-anak sudah sadar kembali, sudah memikirkan tujuan ke depannya nanti, sehingga bisa dikatakan sudah matang capaian karakter yang diinginkan begitu. Maka tahap ke depannya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Silakan Ustaz Teguh. Baik, Ustaz Alfi, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Usia di anak-anak SMA atau MA atau SMK ini memang arahnya pada masuk ke perguruan tinggi negeri, dan yang dibutuhkan adalah untuk kehidupan dia setelah SMA atau MA itu bagaimana. Maka yang dibutuhkan adalah life skill, kemampuan dia untuk survive pada kehidupan setelah itu. Maka dari itu kita sudah menggali, memprediksi dan menanyakan satu persatu kepada para santri, terutama di kelas-kelas awal, setelah MA kamu mau kemana? Mau kuliahkah? Kuliah ke perguruan tinggi mana yang akan kamu tuju, ITS, UNER dan sebagainya? Ataukah kamu memilih kedinasan, IPDN, kelautan, Akpol dan sebagainya? Atau kamu memilih untuk menjadi entrepreneur? Ataukah kamu ingin sekolah yang lain di luar negeri dan sebagainya? Maka sudah kita petakan. Maka dari itu kelas 11 ini ada beberapa santri yang sudah mempersiapkan. Ada 5 santri yang ingin masuk ke Akpol, dipersiapkan dengan baik. Maka Asatidz MA membantu itu. Apa yang harus disiapkan? Sudah mencari informasi terkait dengan kampus-kampus atau beberapa hal yang ingin dimasuki. Contoh mau ke ITS, apa yang harus dipersiapkan? Maka dari itu kita dari MSN Bina Ihsan Kamil Tuban memiliki strategi bagaimana nanti sukses masuk di universitas yang dia kehendaki. Ada yang kemarin menyampaikan ke kita mau masuk di Undip kedokteran. Apa yang menjadi ciri khas yang bisa masuk di Undip itu? Maka dari itu kita juga menggali informasi terkait itu. Maka yang dibutuhkan dalam usia anak-anak MA ini adalah life skill. Life skill, kemampuan bagaimana dia survive masuk di perguruan tinggi negeri yang dia kehendaki, kemudian dia memiliki bekal hidup terutama di bidang IT-nya, kemudian pemahaman agama yang bisa untuk bermasyarakat. Contohnya dia bisa perawatan jenazah, bisa ikut kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain. Kemudian bidang sosial juga seperti itu. Maka dari itu kemarin ada beberapa santri yang mengikuti perlombaan ataupun festival yang berkaitan dengan sosial, yang itu bermanfaat untuk masyarakat, kita izinkan. Ada gerakan yang sifatnya membantu, tidak masalah. Itu untuk life skill dia, untuk jaringan dia dan sebagainya. Mungkin itu titik kuncinya adalah bagaimana kita menuntun para santri untuk bisa survive dengan life skill yang dimiliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu di Ihsan Kamil Tuban khususnya di jenjang MA, pendampingan tidak hanya ketika di sekolah, tapi setelah ini mau ngapain itu sudah terpikirkan, sudah ada pendampingan. Jadi tidak bingung di akhir ini mau kemana, sudah dipikirkan sejak masuk di jenjang MA. Jadi pendampingannya akan terus berlanjut begitu, tidak hanya di keseharian, tapi kedepannya nanti seperti apa itu sudah dipikirkan oleh Asatidz Ihsan Kamil Tuban. Baik, untuk selanjutnya menjawab barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan dari panjenengan Bapak Ibu Wali Santri dari jenjang SMP dan juga jenjang MA, kami silakan untuk menyampaikan. Oke, Ustaz, monggo dibantu untuk mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Ida, mamanya Mas Arga. Mau naik ke SMP ya usia. Yang sini saya tanyakan, kita tahu setiap anak itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada anak yang dia pintar esa, ada anak yang
dengan seni atau apa dan lain-lain. Yang saya tanyakan di SMP Insan Kamil Tuban ini, apakah ada wadah tersendiri untuk anak-anak sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing? Jadi soalnya selama ini kalau di negeri kan yang kita tahu kan anak itu lebih ke ininya, esahnya gitu ya. Anak itu harus pintar matematika, harus pintar IPA, harus pintar sains, harus pintar apa gitu. Apakah kalau di Insan Kamil ini di anak-anak itu mempunyai wadah sendiri-sendiri? Jadi dia ustazah itu sudah mengetahui, oh ya anak ini dia berkemampuan ke sini atau apa gitu, seperti itu guys. Ya. Yang saya tanyakan. Terus dengan karena kita berharap terutama Insan Kamil ini memperhatikan kemampuan dari masing-masing anak-anak tersebut, sehingga di SMP itu anak-anak bisa di-show-off-kan gitu sesuai dengan kemampuannya dia, dan dibimbing juga untuk mempunyai pendampingan psikologisnya dia, agar dia kamu itu loh mampu sebenarnya dengan kemampuannya seperti ini tuh kamu mampu nak, coba ayo kita sama-sama me-show-off-kan gitu sampai sejauh mana kemampuan dari anak tersebut, seperti itu ya Us. Karena di SMP itu kan awal dari perjalanan mereka untuk menuju ke masa depan mereka masing-masing seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pertanyaan dari Ibu, bagaimana Ustazah Wiwi nantinya untuk mengakomodir peserta didik yang memiliki potensi yang beragam, misalnya seperti itu. Oke, jadi sesuai dengan bakat maupun minatnya dalam pembelajaran Ustazah. Ya, terima kasih Mama Arga sudah menyampaikan hal-hal dan juga pertanyaan, bahwa memang Ustadz Alfi di Insan Kamil inilah kita sekolah yang mengakomodir semua bakat dan minat anak-anak. Jadi kalau kita tahu di sekolah-sekolah yang ini mungkin hanya berfokus pada akademisnya saja, namun di Insan Kamil ini salah satu khas kita itu adalah mengakomodir semua bakat dan minat anak. Lah bagaimana asatidah mencari tahu bakat anak dan nanti akan mendampingi bakat anak atau passion dari masing-masing anak tersebut? Maka dimulai dari kemarin kita sudah mulai tahap pertama Mama Arga dan Ibu, Bapak Ibu yang lainnya, yaitu di kegiatan observasi. Di kegiatan observasi ini kami mengenal selangkah dengan Ananda, mulai beberapa metode wawancara, kemudian mulai dari metode tes gaya belajar. Nah ini sebagai langkah awal kita mengetahui bakat minat anak-anak. Setelah ini ada fase kedua nanti di matrikulasi dan ta'aruf yang kami sudah sampaikan di dalam grup, insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 12 besok hari Rabu sampai hari Sabtu, dan mohon izin kami mendahului dari keputusan dinas yang masuk mulai tanggal 17, tapi kita mendahului dalam rangka apa? Nah ini dalam rangka kita akan menggali atau mencari informasi lebih banyak, mengumpulkan data bagaimana ragam anak didik kita yang masuk di SMP Teknik Insan Kamil Tuban. Pasti ada banyak passion dan akan ada banyak gaya belajar yang kita cari tahu informasi nantinya. Nah itu tahapan-tahapan yang kita ketahui. Untuk selanjutnya setelah itu kami akan mewadahi anak-anak tersebut dalam beberapa kegiatan. Misalkan ada anak-anak yang kegiatan bagus di leadershipnya, kita nanti ada teknoguan distrik atau dalam sekolah yang namanya OSIS dan Pasgaka, Pasukan Galang Kamil. Di situ adalah anak-anak yang memang mempunyai passion, memiliki leader yang bagus dan untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Nah itu kita wadahi. Kemudian untuk anak-anak yang berbakat mungkin di bidang seni, di bidang akademis yang lain, kita akan wadahi dalam program-program ekstrakurikuler. Dan tentunya akan nanti kita show up-kan dalam kegiatan-kegiatan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kalau di dalam sekolah nanti ada misalkan presentasi proyek akhir atau kita akan membuat tampilan peta seni. Saat ini kan kita kurikulum merdeka banyak karya atau proyek B5, yaitu nanti sebagai wadah anak-anak dalam menampilkan bakat dan minatnya di dalam sekolah. Selain itu juga ada beberapa festival-festival yang akan kita selenggarakan sendiri di dalam sekolah. Bagaimana anak tersebut bisa show up di
seninya, bisa show up di mengerjakan matematikanya yang memang dia pinter di matematika, bisa show up nanti dia di karatenya atau olahraga yang lainnya, itu di dalam sekolah. Di luar sekolah, tidak sampai di dalam sekolah. Di luar sekolah, kita juga akan mewadai kompetensi atau passion dari anak-anak tersebut melalui beberapa event atau lomba-lomba. Dalam 1 tahun ini sudah banyak sekali perolehan lomba, perolehan juara yang atau prestasi di SMP Teknik Insan Kamil Tuban. Mulai dari akademis, misalkan Olimpiade IPA, Matematika, IPS, sampai pada non akademis atau olahraga. Misalkan kemarin menjadi juara 1 vlog. Nah, jadi tidak ada anak yang akademisnya saja, bahkan anak-anak yang mempunyai jiwa seni di vlog atau saat ini YouTuber misalkan, kita wadahi dan kita dampingi bagaimana mereka bisa mengikuti event itu dan mereka akan mendapatkan atau bisa terakomodir dalam suatu wadah tersebut. Itu seperti itu Ustadz Alfi. Jadi, terima kasih Mama Alfi. sudah mewakili Ibu Jadi intinya sebelum Kemendikbudristek itu menggaungkan yang namanya kurikulum merdeka, insya Allah di Lembaga Insan Kamil Tuban itu sudah jauh menerapkan apa yang diinginkan dalam kurikulum merdeka. Jadi seperti potensi anak yang berbeda itu sudah kita wadahi. Anak memiliki bakat, memiliki minat yang berbeda dari masing-masing, maka perlu wadah. Nah itu sudah kita wadahi. Seringkali untuk nantinya ketika di akhir semester, ya itu kita bisa tampilkan, nanti kita performkan ananda, sehingga dari bakat-bakat yang dimiliki ananda itu kita akomodir. Oh si A bakatnya apa, si B bakatnya apa. Insya Allah sudah ada perlakuan khusus atau treatment khusus sesuai dengan potensi dari masing-masing ananda. Jadi tidak disamaratakan, tidak diglobalkan begitu, tidak. Jadi penanganannya tetap sesuai dengan capaian dari potensi masing-masing ananda. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali masih banyak sebenarnya yang masih harus kita perbincangkan, kita diskusikan, karena tentunya dari panjenengan semua pasti memiliki beragam tanggapan atau yang lainnya. Hanya saja kita terbatas dengan waktu Bapak Ibu, kita sudah molor dari kesepakatan, mohon maaf sekali. Setelah ini bisa dilanjutkan bersama dengan kepala sekolah masing-masing, bisa di WA atau yang lainnya, karena insya Allah kepala sekolah akan siap melayani. Kalau kita punya 24 jam, beliau-beliau ini punya waktu 25 jam insya Allah untuk melayani kebutuhan dari panjenengan semuanya Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir, oh nanti saya nggak bisa tanya chatting dengan kepala sekolah. Tidak, insya Allah semua asatid, tidak hanya kepala sekolah, akan melayani kebutuhan aspirasi dari panjenengan semuanya. Maka saya rasa untuk cukup karena berbatas waktu Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, dilanjutkan nanti di lesson plan di masing-masing jenjang. Insya Allah di situ akan lebih detail lagi terkait dengan pemaparan atau program khas dari masing-masing jenjang. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, saya selaku moderator untuk di sesi ini saya kembalikan ke MC. Sebelumnya saya berpesan bahwasanya setiap peserta didik itu adalah anugerah, maka jangan pernah membandingkan dengan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.